air yang mengalir dari kolam buatan di belakang Dalem Sutowijaya yang ditingkai sapuan angin di dedahanan, membuat siang yang menyengat menjadi sejuk. Sejak awal alas Mentau dibabat, Ki Gede Mataram telah memerintahkan pada siapapun juga yang ingin tinggal di Mataram, setiap rumah haruslah memiliki pohon perindang. Ki Gede Mataram berharap pepohonan itu akan menjaga hati orang untuk tetap teduh, selalu mampu berpikir jernih, karena alam akan balik memanjakan mereka dalam kesejukan. Di tengah kesejukan taman belakang Dalem Sutowijayan itu, Raden Ronggo bersiap mendengarkan pengalaman batin ayahnya. Entah dia akan mendapatkan apa dari cerita itu. Tapi sebagai seorang pemuda yang masih penuh rasa tanda tanya, dia harus selalu menggali dan menggali, meski tidak tahu akan menemukan apa pada sebuah kedalaman. Sebagai orang yang pernah muda, Raden Ronggo hanya berdoa ayahnya itu akan memaklumi rasa kepenasarannya kala itu. Kejadian itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu lalu. Mungkin kamu masih ingat saat para mantri pamajekan Kedu dan Bagelen yang akan ke Pajang telah Romo cegat di perjalanan, lantas Romo belokkan ke Mataram ini. Ki Romo, saya masih ingat di antara mereka adalah Ki Bocor. Ki Bocor adalah satu-satunya dari rombongan itu yang menolak tawaran Romo. Bahkan menjajal kesaktian pusaka saktinya Kiai Kebutengan ke tubuh Romo. Waktu itu beruntung Romo berhasil mengatasinya. Iya Ronggo, pusaka Kebutengan milik Ki Bocor itu bukan main dayanya. Romo hampir saja tidak bisa bertahan. Tubuh Romo serasa diseruduk ribuan kepu bertanduk saat itu. Bahkan jika saja Ki Bocor tidak segera jatuh kelelahan, mungkin Romo terpaksa mengambil sikap lebih tegas atau bahkan membunuhnya daripada nyawa Romo yang lepas. Hanya saja, jika Ki Bocor tewas setelah Romo balikkan keadaannya, segala rencana Romo terhadap Pajang tentu saja akan buyar. Orang-orang Kedu dan Bagelen pasti tidak akan bersimpati lagi pada Romo, mengingat Ki Bocor adalah orang yang paling mereka hormati. Mereka akan memihak Pajang dan akan membuat citra Romo semakin hancur di mata para menantu Sultan Hadiwijoyo. Beruntung Ki Bocor menghentikan tindakannya. Dan akhirnya, seperti yang kamu saksikan sendiri, Kedu dan Bagelen akhirnya memihak kita saat ini. Sehabis peristiwa itu, Romo benar-benar kelelahan dan berniat mengembalikan tenaga Romo seperti semula di luar benteng. Malam harinya, Romo bersama 5 prajurit menuju pesanggrahan kita yang berada di Lipuro. Romo berniat bersemedi di Watu Gilang. Saking lelahnya, niat Romo untuk bersemedi justru malah ketiduran. Romo terbangun saat Ki Juru Martani datang menyusul Romo ke Lipuro. Romo dibangunkan beliau karena saat itu beliau menyaksikan sebuah bintang jatuh dari langit. Bintang itu begitu bercahaya dan tidak beranjak dari tempatnya, Ronggo. Karena itu, Romo dan Ki Juru Martani kemudian segera mengambil sikap semedi menanggapi kehadiran bintang aneh itu. Dalam alam semedi,
Bintang itu menyebut dirinya sebagai bintang penjuru atau lintang johar. Dia datang untuk memberitahu bahwa tirakat Romo selama bertahun-tahun telah didengarkan oleh Sang Pencipta. Namun, hal yang mengejutkan dari suara gaib itu adalah dikatakan Romo akan menjadi raja, menurunkan raja-raja besar tanah Jawa yang tanpa tanding, memiliki kekayaan berlimpah, disegani musuh hingga menjadi begitu jaya. Namun ketika alam sering terjadi gerhana bulan maupun matahari, bintang kemukus terlihat tiap malam, gunung-gunung menjadi sering meletus, hujan batu dan abu di mana-mana. Itulah tanda bahwa kejayaan mulai retak. Negara menjadi rusak, terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Setelah berkata demikian, bintang itu musnah, berpendar menyilaukan mata batin Romo maupun Ki Jurumartani. Raden Ronggo terkesiap. Apa yang baru saja didengarnya memunculkan kepenasaran baru tentang tahta dan kekuasaan. Jika suara gaib itu benar, maka saat ayahnya itu wafat sebagai salah satu putra, dirinya sedikit banyak memiliki peluang menggantikan, meski bukan berasal dari permaisuri Ratu Mas Waskito Jawi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada adiknya, Raden Mas Jolang, yang lebih memiliki hak itu. Raden Ronggo memang masih memiliki kakak, tapi dia perempuan. Retno Pembayun hanya selisih 1 tahun darinya, sementara Pangeran Puger, Teposono, dan saudara-saudara lainnya memiliki peluang yang sama dengan dirinya. Namun Ronggo mendadak mengutuki pikirannya sendiri. Mengapa dirinya malah melakukan hitung-hitungan konyol seperti itu? Segera Raden Ronggo mengerjap-ngerjapkan matanya, seolah menghapus pikiran serakah yang tiba-tiba muncul demikian saja. Takut sang ayah bisa membaca perubahan di wajahnya, Raden Ronggo segera menguasai diri dengan bertanya balik, berusaha mencairkan gemuruh di hatinya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Romo? Ya, semedi Romo dan Ki Jurumartani diakhiri. Perasaan Romo saat itu begitu bergolak, bingung dengan apa yang terjadi. Benarkah Wahyu Keprabon telah pindah ke Mataram? Sementara bahkan hingga saat ini, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo masih bertahta begitu kuatnya di Pajang. Menantu-menantunya memiliki pasukan berjumlah ribuan, terlebih mereka yang berada di wilayah Brangwetan. Panembahan Lemah Dur Madura memiliki para prajurit yang mewarisi jiwa-jiwa Majapahit. Lebih baik mati di medan perang daripada pulang menanggung malu. Adipati Surabaya memiliki sekutu kuat orang-orang Bali dan Blambangan yang ora tedas tapak baluning pandai. Tubuh mereka tidak mudah disodet keris atau tombak pusaka sekalipun. Belum lagi Adipati Demak dan masih banyak lagi. Dengan keadaan yang demikian, bagaimana mungkin Romo menjadi raja? Rupanya Ki Jurumartani menangkap keraguan Romo pada apa yang dikatakan bintang itu. Menurut Ki Jurumartani, Romo memang harus memastikan terlebih dahulu segalanya. Bagaimanapun juga, bisa saja petunjuk gaib itu salah, namun juga bisa benar. Tidak ada jaminannya. Ketika tiba saatnya nanti Pajang berhadapan dengan Mataram, bintang itu tidak mungkin ada lagi untuk ditagih janjinya.
semua risiko akan ditanggung Romo sendiri. Jika kalah akan terbunuh atau menjadi tawanan, jika menang tentu saja akan menjadi raja. Ya, mendengar perkataan Ki Juru Martani itu, hati Romo menjadi tenang. Romo memasrahkan segalanya pada Ki Juru. Saat itulah Romo menganggap diri Romo adalah kapal, sementara Ki Juru Martani sebagai nahkodanya. Romo menurut seperti apapun nasihat beliau. Setelah Ki Juru mengheningkan cipta beberapa saat, beliau kemudian mendapatkan suatu petunjuk. Romo dan Ki Juru akan berbagi tugas menjalani laku batin yang lebih dalam dan semakin pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Romo diminta ke Kali Opak, lalu terjun ke sungainya yang mengalir deras ke pantai selatan. Jika harus mati dalam laku batin yang seperti itu, maka demikianlah kehendak Sang Pencipta. Sebaliknya, Ki Juru Martani akan naik ke Gunung Merapi yang bergolak-golak. Jika harus lebur di sembur panas, maka itulah yang memang harus terjadi. Mendengar saran untuk menjalani laku batin yang begitu keras, akal sehat Romo seperti diuji ronggo. Haruskah menjalani laku yang seperti itu? Bukankah itu terdengar seperti mati konyol? Tapi jika teringat pada sikap Romo pada Pajang yang memiliki kekuatan begitu besar, maka sesungguhnya resiko laku batin itu sama saja. Maka akhirnya Romo lebih memilih mematikan akal sehat dan menguatkan tingkat kepasrahan. Semakin pasrah, Romo semakin tidak mengharapkan apa-apa lagi. Maka berangkatlah kami berdua pada tujuan masing-masing. Romo berjalan menuju ke timur, lalu lurus menuju Sungai Opak. Di sungai itu, Romo benar-benar menceburkan diri, mengambang mengikuti aliran air. Dalam gelap malam, Romo hanya menatap taburan bintang, menyerahkan diri pada kehendak Sang Pencipta. Jika nyawa Romo harus tercabut saat itu, Romo hanya bisa pasrah. Demikianlah, perlahan sayup-sayup Romo mendengar deburan keras laut kidul, menandakan samudra luas dengan ombaknya yang begitu ganas telah dekat. Namun, belum sempat tubuh Romo menyentuh air laut, tiba-tiba tubuh Romo disenggol oleh ikan berukuran sangat besar. Romo terkejut. Ikan itu begitu Romo kenal, bahkan diberi nama oleh Romo sendiri sebagai Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. Mengapa demikian, Romo? Begini, Ronggo. Dahulu, saat alas Mentau dibabat untuk pertama kalinya, para pekerja menemukan banyak pohon nangka, kelapa, dan melinjo yang tumbuh liar. Para pekerja mengumpulkan buah-buah nangka dari pepohonan sehingga terkumpul sangat banyak. Mereka kemudian memisahkan antara yang muda dan yang tua. Yang tua dinikmati sebagai buah, yang muda dimasak, dicampur dengan kelapa dan melinjo. Saking banyaknya olahan nangka muda itu, para pekerja terpaksa mengaduknya menggunakan kayu berbentuk dayung. Diaduk-aduk atau diudek-udek cukup lama. Uniknya, semakin lama masakan itu diudek, justru semakin enak. Karena itu mereka bahkan mengudeknya sampai berhari-hari. Kami semua tercukupi kebutuhannya dengan makan nasi dan sayur yang diudek itu. Jika sedang penat dan bosan dengan masakan itu, Romo dan para pekerja mencari ikan di Samas, sekaligus untuk menghibur diri setelah bekerja menebangi pohon. Romo bersama para pekerja sering mendapat tangkapan ikan yang cukup banyak. Suatu ketika, para pekerja begitu bergembira
karena berhasil menangkap ikan olor yang begitu besar. Rencana mereka akan memasaknya lalu berpesta. Tapi entah mengapa Romo melihat wajah ikan itu seperti bersedih. Romo kemudian memintanya. Beruntung para pekerja dengan sukarela memberikannya. Romo kemudian merawat dan menghiasi ikan olor itu dengan warna-warna emas. Namun, sejak merawat ikan itu, beberapa kali Romo bermimpi didatangi seorang pemuda berpakaian gemerlap. Dalam mimpi itu, dia berkali-kali mengucapkan terima kasih karena diselamatkan dari kematian. Lama-lama, Romo mulai menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya adalah jelmaan dari ikan olor yang Romo rawat karena pakaian yang dikenakannya serba keemasan. Akhirnya, Romo mengambil keputusan untuk melepaskan ikan itu kembali ke alam liar. Sebelum lepas, Romo memberinya nama Tunggul Wulung. Jadi Tunggul Wulung yang menyenggol tubuh Romo saat kintir di Kali Opak itu adalah ikan yang Romo rawat. Tujuannya apa, Romo? Dia seperti meminta Romo untuk naik ke tubuhnya. Tapi Romo tolak karena tentu saja akan membatalkan niat Romo. Belakangan Romo justru mafhum bahwa persis di pertemuan Sungai Opak dan Laut Kidul itulah Romo harus kembali ke daratan, meneruskan laku dalam bentuk samadhi. Romo akhirnya menuju daratan, lalu mengambil posisi semedi. Hanya sekejap Romo menenggelamkan diri dalam alam sunyaruri. Tiba-tiba alam mendadak seperti mengalami gempa bumi. Hujan dan angin kencang mendadak datang, diiringi petir yang begitu menggelegar. Ikan-ikan mati seperti direbus air panas. Pohon-pohon tumbang, sementara gelombang laut bergulung-gulung tinggi menyeramkan. Anehnya, tidak ada sejengkal pun air laut yang menyentuh tubuh Romo. Hingga suatu ketika, jauh dari tengah samudra yang bergelombang tinggi, muncul cahaya terang yang perlahan mendekati Romo. Seiringan itu pula, semerbak wangi bunga yang terbawa oleh angin begitu memenuhi penciuman Romo. Saat cahaya terang itu benar-benar telah persis di depan Romo, dia mewujud dalam posisi sungkem pada kaki Romo. Seorang perempuan luar biasa cantik dengan rambut panjang terurai yang menyebarkan harum bunga melati, menghibah, memohon ampun sambil mengenalkan diri sebagai Kanjeng Ratu Kidul.